Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 3 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sang Maha Kuat. Firman Tuhan terambil dalam Roma 16 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi dan kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah ya Tuhan, kami menyadari bahwa Sang Maha Kuat adalah Allah yang menciptakan kami dan Kristus yang menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan dan jadi yang dikasihi Tuhan Sang Maha Kuat. Kalau kita belajar dari semenjak masa kecil, kita seringkali mendapatkan tokoh-tokoh heroik, baik tokoh-tokoh film kartun, tokoh-tokoh sebagai pahlawan-pahlawan yang ada dalam sejarah dunia, yang ada dalam sejarah bangsa, maupun tokoh-tokoh dalam komik-komik. Kalau saya mengingat masa kecil, ada tokoh yang namanya Kapten Mlar yang tangannya bisa sangat memanjang menolong orang lain di berbagai tempat. Ada seorang tokoh komik yang bernama Gundala. Dia punya kemampuan lari sangat kencang, luar biasa kencangnya. Dan semuanya itu adalah tokoh-tokoh yang menolong memberantas kejahatan, termasuk Spider-Man, Kapten Amerika, ataupun apapun juga. Dan hal itu tentu adalah sebuah pendidikan yang baik. Bagaimana anak-anak semenjak kecil diajarkan bahwa setiap orang itu harus menjadi pribadi yang kuat dan fungsi hidupnya adalah menolong yang lemah. Jadi setiap orang belajar menjadi kuat. Tatkala seseorang belajar sekolah agar kuat di dalam berpikir, tatkala seseorang berolahraga agar kuat secara fisik, tatkala seseorang belajar untuk berbicara dan berbagai bahasa agar kuat di dalam kemampuan berkomunikasi. Sehingga memang natur manusia adalah bagaimana dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, itu menjadi orang yang punya kuat, punya keterampilan di berbagai banyak hal. Dan firman Tuhan pun mengajarkan setiap kita diberikan oleh Tuhan sebuah kekuatan yang luar biasa, sebuah potensi yang melebihi makhluk ciptaan apapun, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi kalau kita belajar yang namanya ciptaan tetap ciptaan, yang namanya ciptaan tetap punya keterbatasan. Semua ciptaan punya keterbatasan. Apa bentuk keterbatasan dari ciptaan? Dia berawal dan dia akan berakhir. Berawal dari mana? Dari proses kelahiran, dari proses Tuhan menciptakan, kemudian berkembang biak, baik itu makhluk hidup maupun itu adalah tanaman. Semua prosesnya adalah berfotosintesis, berkembang biak. Semuanya itu berawal dan juga ada akhirnya. Nah, sesuatu yang berawal dan berakhir, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa Dia Sang Maha Kuat. Seorang yang hebat sekalipun, seorang prajurit sehebat sekalipun, seorang atlet sehebat sekalipun, dalam proses tua dia tetap menjadi tua dan kekuatannya itu melemah. Mata kita melemah, telinga kita melemah mendengar. Semuanya melemah, tulang kita melemah, otot kita melemah. Semuanya melemah. Tetapi kalau bicara siapa itu Sang yang Maha Kuat, firman Tuhan berkata, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Mengapa Dia, Allah itu berkuasa di dalam diri Kristus Yesus? Karena Dia adalah sumber segala-galanya. Kristus dan Allah Tritunggal itu tidak berawal dan tidak berakhir. Dia kekal dan kekalnya adalah kekal selama-lamanya. Di dalam Allah, dalam kepribadian Allah, dirinya tidak perlu ditambahkan dan tidak perlu dikurangkan. Karena dirinya sudah sumber kekuatan. Kekuatan di dalam mencipta, termasuk juga kekuatan di dalam mengasihi. Ini mungkin aspek yang tidak semua orang mempelajarinya. Tidak semua, katakanlah, keyakinan iman menekankan tentang sebuah kekuatan. Tetapi kalau berbicara kekuatan pada umumnya adalah keperkasaan, kemampuan mencipta, kemampuan melakukan mukjizat, kemampuan melakukan perkara-perkara yang spektakuler. Tetapi kekuatan di dalam diri Kristus Yesus yang paling utama adalah Dia adalah Sang Maha Kuat di dalam mengasihi kita, orang-orang berdosa. Mengasihi orang yang membenci kita. Membalas kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu tidak mudah. Itu butuh hati yang kuat.
kuat di dalam mengampuni, kuat di dalam melupakan segala sakit yang dialami karena pengkhianatan, karena tindakan-tindakan buruk yang dilakukan pihak lain kepada kita. Itu membutuhkan kekuatan, yaitu kekuatan untuk mengampuni. Di dalam kehidupan kita, dalam segala kelemahan kita, bahwa Sang Maha Kuat itu menolong kita, mencukupkan kebutuhan kita, menolong kita menghadapi bahaya, memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, tapi juga menolong kita dari Sang Maha Kuat, yaitu untuk mengampuni, untuk mengasihi. Firman Tuhan berkata, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang dinyatakan dan yang telah menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab para nabi-nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi pusat daripada kasih Kristus, kekuatan Allah Bapa, kekuatan daripada Roh Kudus, yaitu kekuatan di dalam mengampuni, kekuatan di dalam mengasihi, kemampuan di dalam membuka diri untuk menerima setiap orang. Seburuk apapun, selama kita punya hati yang mau bertobat, mau datang bersimpuh dan berlutut di bawah kaki salib Yesus, maka kita akan diampuni, kita akan diselamatkan, kita akan diberikan hidup yang kekal. Dan itu adalah kekuatan Tuhan yang luar biasa, yaitu kekuatan mengalahkan maut, mengalahkan tipu muslihat iblis. Yang firman Tuhan berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, tetapi tidak mampu untuk menggigit dan menyentuh kita. Mengapa? Karena kehidupan kita sudah dilindungi, sudah diberkati, sudah diproteksi oleh kekuatan daripada Allah. Mari sahabat seperjalanan, dalam kehidupan kita tentu kita punya kelemahan-kelemahan dalam banyak aspek. Kita bisa sakit, memohon kekuatan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Kita bisa mengalami kekurangan, kemiskinan, memohon kekuatan Tuhan untuk memberkati, mencukupkan segala kebutuhan kita. Tetapi juga kita seringkali mengalami kelemahan di dalam untuk mengampuni orang lain, untuk memiliki karakter yang baik. Kita memohon kekuatan Tuhan agar kekuatan Sang Maha Kuat, Sang Maha Dahsyat di dalam segala kemampuannya itu menolong kita memiliki karakter Kristus, menjadi pribadi yang berhikmat seperti yang firman Tuhan kita bacakan tadi, menjadi pribadi seperti Kristus yang diutus oleh Allah Bapa datang ke dalam dunia, mengalami berbagai macam siksaan, penderitaan, perlakuan-perlakuan ketidakadilan, kemudian bahkan mati di atas kayu salib untuk setiap kita masing-masing. Untuk memiliki kepribadian seperti demikian, maka dibutuhkan sebuah kemampuan, kekuatan untuk mengasihi, kemampuan dan kekuatan seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, ketaatan iman, melakukan sepenuhnya, seutuhnya dari segala-galanya apa yang Tuhan perintahkan kita jalankan. Kalau hidup kita bersandar kepada Sang Maha Kuat, maka segala kelemahan-kelemahan kita akan diubahkan oleh Allah menjadi kekuatan-kekuatan baru sebagaimana diuraikan, dijelaskan dalam renungan dari awal tadi sampai kepada titik ini. Bila kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam mengasihi, kuat di dalam mengampuni, kuat juga dalam menghadapi kehidupan dengan segala problem dan masalah yang ada di hadapan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.